hubungan seks tanpa kondom. Di sini saya bukan berarti mengajarkan adik-adik melakukan hubungan seks. Tolong open mind, please. Kenapa? Karena ini adalah kalaupun misalnya sudah terjadi hubungan seks dan yakin ada pakai yang menggunakan kondom aman, seberapa yakinkah kita membawa kondom itu kemana-mana? Seberapa yakinkah kita membawa kondom itu kemana-mana? Karena saya percaya pada saat umur segini nggak berani beli kondom pasti malu, atau bawa kondom pasti nanti takutnya ada razia kena. Nah, intinya saya lebih memilih no sex before marriage. Jadi tolong baik laki-laki atau perempuan jangan berhubungan seks sebelum menikah. Kalau mau menikah itu ada syaratnya, dua-duanya harus tes HIV. Kita nggak pernah tahu pasangan kita, mungkin dulu pecandu, mungkin dulu pasangan kita banyak pasangannya, kita nggak tahu. Makanya saya selalu mengajarkan buat teman-teman remaja, kalau kalian mau menikah janganlah minta berlian, janganlah minta mobil. Kenapa? Karena percuma kalau Anda menikah meminta berlian dan meminta mobil, ternyata kondisi orang tersebut HIV positif, silakan terima warisan seumur hidup dari si suami yang menularkan virus HIV ke istrinya. Gitu. Jadi saya selalu mengajarkan, tolong kalau mau menikah nantinya ya, mungkin masih lama ya, masih 10 tahun atau 15 tahun lagi, dua belah pihak pasangan itu harus tes HIV dan cek apakah ada penyakit kelamin lainnya, baik itu hepatitis B atau C atau penyakit atau virus HIV. Tujuannya apa? Supaya kita tidak saling menyalahkan dan tidak menularkan. Gitu. Oke. Mendapatkan transfusi darah yang mengandung HIV. Ini kenapa bisa mendapatkan transfusi darah? Karena virus ini tidak sama seperti virus-virus flu lain pada sama virus flu. Contohnya ini, kalau orang kena flu, berapa lama sih kita bisa menularkan orang lain? Saya dulu, saya satu kelas dengan kalian. Kira-kira berapa orang nih yang akan kena flu? Gak tahu itu berapa lama? Berapa hari? Sehari bisa, seminggu bisa, 3 bulan. Ya hitungannya di bawah 1 minggu ya. Kalau ada orang flu, flu lagi, dia bisa kena flu 1 minggu. Itu dengan beberapa orang. Virus ini tidak. Jadi misalnya saya HIV positif, saya menggunakan narkoba suntik atau saya bikin tato, nggak lama kamu bikin tato juga nih, bekas darahnya bekas saya. 3 hari, 4 hari dites HIV masih negatif. Dia butuh waktu sekitar 3-6 bulan untuk inkubator atau pembentukan antibodi di dalam tubuh orang tersebut. Jadi membentuk antibodi HIV baru terbentuklah virus HIV. Jadi nggak gampang. Bahkan ini 3-6 bulan itu dipatahkan karena banyak kejadian di luar sana. Penyakit 5 tahun yang lalu dia melakukan perilaku beresiko. Contohnya, ini ada ibu hamil positif ke bayinya waktu dalam kandungan ketika melahirkan atau melalui ASI. Ya, kalau ibunya HIV, nggak tahu, anaknya bisa ketularan. Nah, tadi saya bilang contohnya 5 tahun, penyakit 5 tahun yang lalu, dia berhenti menggunakan narkoba pada tahun 2000. Pada tahun 2000 dia sudah berhenti. Tapi ternyata pada saat dia tes tahun 2003 tes HIV-nya negatif. Cek lagi tahun 2004 Desember tanggal 27 misalnya gitu, ternyata HIV-nya baru positif. Berapa tahun? Berapa tahun? Kalau mau positif dari pertama tes ya, tapi ternyata setiap orang berbeda-beda. Tapi idealnya dengan dokter 3-6 bulan pembentukan antibodi HIV. Oke, next. Nah, ini fakta. Kenapa penyakit ini distigma? Sampai saat ini HIV/AIDS tetap distigma dan didiskriminasi. Jadi kalau ada orang baru dengar, si itu HIV loh, yang terjadi adalah apa biasanya? Dijauhi, apalagi dimusuhi. Ada yang lebih ekstrim lagi,
itu di daerah Jawa Barat sana, dia ketahuan HIV, dia tinggal di rumahnya sendiri, dia tidak mengontrak, tapi dia diusir dari rumahnya sendiri. Kebayang nggak? Dia punya rumah sendiri itu, bukan ngontrak, tapi dia disuruh keluar dari kampung itu karena masyarakat di situ berpikir akan menularkan ke orang lain. Saya beranggapan itu wajar terjadi, kenapa? Tapi berlebihan ya itu ya. Karena masyarakat belum tahu informasi yang sebenarnya. Inilah yang tidak melakukan pekerjaan dengan orang HIV positif. Maksudnya gini, kita melakukan kegiatan apapun selama itu tidak melakukan hubungan seks yang berisiko, dia tidak akan menular. Contohnya kerja bakti, sekolah bareng, berenang bareng, terus berolahraga bareng, main basket atau main bola atau main futsal, terus makan minum satu gelas dengan orang HIV, saya jamin tidak akan tertular virus HIV. Misalnya saya minum, saya HIV positif, tahu-tahu ada teman saya bagi dong, saya mau minum, diambil, dia tidak akan tertular. Kecuali orang HIV tersebut atau orang yang meminum gelas setelah orang HIV, dia punya penyakit TBC atau TB, itu bisa menularkan TB-nya, bukan HIV-nya. Oke? Peralatan makan dan minum, tinggal di sebuah rumah dengan orang HIV, duduk bersama dan satu ruangan tertutup. Ini fakta. Pekerjaan yang berhubungan pekerjaan secara sosial tidak akan menularkan HIV. Tadi ada yang bilang tinggal bareng digigit nyamuk, ada yang bilang fakta ya jempol ya, masih ada beberapa orang. Nyamuk tidak akan menularkan karena lagi-lagi tadi hanya apa? Manusia. Jadi virus ini hanya bisa hidup di manusia, binatang atau robot tidak bisa hidup. Kali aja gitu berimajinasi lewat robot tularannya gitu.